Yang kami datangi itu adalah salah satu instalasi risetnya Joint Research Center. Jadi mereka murni peneliti, mungkin di Indonesia kurang lebih mereka sama dengan BRIN. Oke. Jadi semacam badan risetnya Uni Eropa. Tapi yang ini levelnya Uni Eropa. Jadi kalau masing-masing negara kan punya badan riset. Nah ini yang badan riset yang di levelnya Uni Eropa. Dari konflik-konflik teknologi ini, jadi pendidikan masyarakat yang dulu juga pernah selesai, ini sudah kita eksekusi. Apa yang bisa ditanam saja, ada yang tidak bisa sekedar ditanam. Hukuman tanah ataupun National Forest Monitoring System. Kebijakan 1BK ini boleh dikatakan menjadi utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Plano. Kita kembali lagi di Bincang Plano hari ini bersama saya Bagus Haryanto. Dan saat ini saya berada di ruangan salah satu direktorat di Direktorat Jenderal Planologi, Kehutanan dan Tata Lingkungan, tepatnya di Direktorat IPSDH. Nah, mau ngobrol apa hari ini? Saya sudah bersama dengan Mas Ahmad Basarudin Usman. Beliau adalah penyelesai analisis di Direktorat IPSDH. Halo, Mas Basarudin. Halo. Sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, saya manggil Mas Basarudin, manggil Mas Usman atau Mas Ahmad? Teman-teman manggil saya Udin. Orang Sunda ya? Saya campur-campur. Campur-campur. Biasanya Udin itu orang Sunda, tapi ini campur-campur ya, Mas? Campur-campur. Campur-campur. Oke, Sobat Plano, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Basarudin ini terkait dengan kehadiran beliau di kegiatan kalau nggak salah di Eropa, Mas ya? Di Eropa. Di Eropa ya, bersama Bapak Direktur juga Pak Erik ya. Betul. Nah, ini karena Pak Eriknya sedang ada tugas di luar juga, jadi saya ingin tahu nih dengan sosok Mas Basarudin yang bisa menjelaskan apa sebenarnya tujuan dan kegiatan kemarin di Uni Eropa bersama beberapa kementerian juga. Ya, Mas Basarudin, kemarin tanggal berapa ke Eropa? Kita acaranya itu tanggal 9 dan 10 September, hari Senin dan Selasa kemarin. Oke, Ya. baru-baru kemarin ya? Baru kemarin. Baru kemarin. Itu dengan kemana tadi? Ke Roma atau ke Italia? Tempatnya memang masuk di wilayah negara Italia. Nama lokasinya itu Ispra, nama satu kota kecil, berada di kira-kira mungkin 60 kilo atau 80 kilo dari Milan. Oke. Selain KLHK, siapa yang ikut dalam rombongan kemarin? Rombongan kemarin itu memang rombongan kecil, hanya 7 orang. 3 dari Direktorat IPSDH, Ditjen PKTL, kemudian 3 lagi dari Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Ditjen PHL, dan 1 orang support dari KBRI di Roma. Oke, kementerian lain tidak ada undangan sana? Semula memang kita mengharapkan dari teman-teman Kemenlu, tapi karena ini diskusi teknis, jadi teman-teman Kemenlu khawatir nanti akan menjadi muatan yang lain, sehingga ini kan kita hanya fokus ke diskusi teknis saja. Sehingga hanya didampingi dari teman-teman KBRI saja. Oke. Ya. Nah, kehadiran di sana atas undangan atau mengklarifikasi? Jadi begini, tahun 2023 Uni Eropa itu kan menerbitkan satu kebijakan baru yang dinamakan EU Deforestation Regulation. Nah, EU Deforestation Regulation ini ternyata memiliki imbas yang luar biasa. Walaupun ini sebenarnya adalah satu kebijakan yang untuk diterapkan di Eropa sendiri, tapi ternyata imbasnya ke seluruh dunia itu juga luar biasa. Nah, salah satu hal yang menjadi perhatian kita adalah bahwa areal-areal yang terdeforestasi dan kemudian produk-produk yang menjadi wilayah cakupannya EUDR itu akan mengalami proses verifikasi atau sertifikasi atau due diligence yang akan ketat ketika areal yang ketika produk yang komoditas yang diproduksi itu terjadi karena akibat satu tindakan deforestasi. Nah, kemudian bagaimana mereka melakukan identifikasi deforestasi? Salah satu yang mereka gunakan adalah dinamakan dengan EU Forest Observatory.
Nah, EU Forest Observatory itu kemudian memproduksi satu produk yang dinamakan Global Forest Cover Map. Nah, Global Forest Cover Map itu setelah kita lihat yang versi satunya, data versi satunya mengindikasikan deforestasi di areal hutan tropis itu sangat besar. Artinya kemarin itu atas undangan mereka ya untuk mengklarifikasi terkait dengan apakah ada penelitian lain terkait dengan deforestasi atau seperti apa dari Uni Eropa? Yang pertemuan kemarin memang atas undangan mereka, tetapi proses menuju itu cukup panjang. Prosesnya cukup panjang. Jadi setelah kita mendapatkan informasi bahwa peta hutan global dari EU Forest Observatory itu mengindikasikan deforestasi yang cukup besar di Indonesia, kita mencoba untuk melakukan kontak. Kita mencoba melakukan kontak melalui teman-teman di Kemenlu. Akhirnya kontaknya terbuka. Kemudian kita diawali dengan satu pertemuan online dulu. Satu pertemuan online, kita memperkenalkan metode kita, mereka juga memperkenalkan metode mereka. Kemudian kita menyampaikan keprihatinan kita, concern kita, dan akhirnya dilihat bahwa ini kalau hanya pertemuan sebentar itu tidak akan cukup, perlu satu pertemuan lanjutan. Nah, kemudian akhirnya disepakati waktunya di tanggal 9 dan 10 kemarin kita diundang untuk berdiskusi secara intensif dengan tim kita, dengan tim peneliti yang melakukan pengembangan metode untuk Global Forest Cover Map ini. Nah, tadi menarik itu, Pak. Iya. Ada temuan atau ada penelitian yang memang membuat Indonesia khususnya KLHK ini terkait dengan data deforestasi. Iya. Itu dilakukan oleh siapa sih akhirnya? Nah, yang proses pemetaan itu dilakukan oleh salah satu institusi di dalam Uni Eropa yang dinamakan dengan DG Joint Research Center, salah satu unit operasional di Komisi Eropa. Nah, DG Joint Research Center itu sendiri juga memiliki banyak unit, dan salah satu instalasi risetnya itu berada di kota Ispra di Italia, dan kita bertemu dengan tim riset mereka, dari tim-tim ketua tim dan beberapa peneliti inti dari tim itu, dan kita kemudian berdiskusi intensif, memperkenalkan metode kita, mereka juga memperkenalkan metode mereka. Kita mencoba menyampaikan kepada mereka juga hasil kajian yang sudah kita lakukan. Ketika kita membandingkan hasil mereka dengan hasil kita dan dibandingkan juga dengan kondisi lapangan, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang akan timbul. Terutama nanti misalkan bisa saja nanti muncul contoh kasus areal perkebunan teridentifikasi sebagai hutan, areal kebun campur teridentifikasi sebagai hutan. Nah, kalau dua objek ini teridentifikasi sebagai hutan, resikonya ketika kita melakukan peremajaan tanaman itu bisa teridentifikasi deforestasi. Contoh hasil penelitian mereka apa terkait dengan kita ini? Hasil mereka kan baru yang versi 1 itu memang masih ada banyak masalah, sehingga intinya begini, peta mereka itu dinamakan Global Forest Cover Map. Mereka hanya mengidentifikasi dunia ini berdasarkan dua objek yang berhutan dan tidak berhutan. Nah, atau yang hutan dan non hutan. Nah, objek yang hutan ini idealnya kan sama dengan kita. Ketika kita mengatakan ini ini hutan, mereka juga mengatakan hutan. Ketika kita mengatakan non hutan, mereka juga mengatakan hutan. Idealnya kan sama. Tapi memang ada beberapa objek yang kita mengidentifikasi bukan hutan, mereka mengidentifikasi hutan. Contoh kasus adalah perkebunan. Ketika pohon-pohonnya itu cukup rapat, misalnya kebun karet, nah di kita mengatakan karena itu kebun, sudah dibudidayakan, kita mengatakan itu bukan hutan. Tetapi karena mereka tidak mengenal kondisi real di Indonesia, mereka mengatakan itu hutan. Dan mereka setelah kita tunjukkan permasalahan-permasalahan, mereka paham, oh ya ada beberapa kelemahan yang memang perlu disempurnakan. Jadi penelitian mereka kan bukan hanya di Indonesia gitu. Penelitiannya seluruh dunia. Seluruh dunia. Artinya apa yang dilakukan penelitian oleh Uni Eropa terkait dengan tadi hutan dan non hutan itu bukan hanya di Indonesia tapi di beberapa tempat. Dan hasilnya mereka berpikir seperti itu. Iya, jadi mereka setelah kita di awalnya mereka cukup yakin dengan hasilnya, tapi setelah kita tunjukkan beberapa fakta, mereka juga paham. Oh ya, memang ada beberapa permasalahan yang perlu dimodifikasi di dalam produk mereka selanjutnya. Nah, hasil dari diskusi
di Eropa kemarin dengan teman-teman yang peneliti. Kalau peneliti di situ itu NGO atau mungkin memang sebuah badan yang memang mengatur dunia terkait dengan hutan atau seperti apa sih itu? Yang kami datangi itu adalah salah satu instalasi risetnya Joint Research Center. Jadi mereka murni peneliti. Mungkin di Indonesia kurang lebih mereka sama dengan BRIN. Oke. Jadi semacam badan risetnya Uni Eropa. Tapi yang ini levelnya Uni Eropa. Jadi kalau masing-masing negara kan punya badan riset. Nah ini yang badan riset yang di levelnya Uni Eropa. Oke. Nah tadi sudah disebutkan bahwa hasil dari penelitian mereka seperti itu gitu kan. Nah hasil dari diskusi mereka menerima dengan apa yang menjadi penjelasan Indonesia dalam hal ini KLHK. Ya, intinya begini, mereka kan ketika melakukan penelitian itu punya satu metodologi, ya kan? Satu metodologi, dan kemudian setelah kita tunjukkan hasil yang kita lakukan di Indonesia dengan tingkat akurasi yang ada, dengan bukti-bukti yang ada, mereka paham bahwa yang namanya global itu pasti generalisasi dari kondisi yang ekstrim gurun, ekstrim salju, ekstrim berhutan, sehingga memang pasti akan ada permasalahan-permasalahan yang timbul. Ada ketidaktepatan yang akan timbul ketika masuk kepada pemetaan detail yang ada di satu negara. Oke. Jadi mereka paham bahwa ada kelemahan itu. Nah, artinya bukan hanya Indonesia saja bukan hanya Indonesia. Bukan hanya Indonesia. Mereka menemukan saja. mereka juga kalau yang di Indonesia diskusi dengan Indonesia adalah apa yang kita kaji dan kemudian dibandingkan dengan mereka, tapi mereka sendiri sudah melakukan beberapa uji di beberapa negara lain dan juga menemukan permasalahan yang sama. Oke. Nah, alat yang mereka gunakan dengan alat yang kita gunakan itu sama atau berbeda? Sebetulnya kalau dari sisi alat kurang lebih sama, karena sama-sama menggunakan citra satelit penginderaan jauh. Bedanya adalah bagaimana kita mendefinisikan hutan dan bagaimana kita menghitung mana yang berhutan, mana yang tidak. Oke. Intinya yang kalau secara teknis mungkin bisa lebih panjang ya, tapi intinya adalah bagaimana kita mendefinisikan hutan, bagaimana mereka mendefinisikan hutan. Itu yang menandakan perbedaan metode kita dengan mereka. Kalau dari sisi sistem kurang lebih sama. Nah, kalau penelitian atau hasil penelitian mereka itu seperti itu, apa sih dampak yang terdampak dari penelitian mereka? Nah, memang ini yang paling kita khawatirkan. Ketika mereka itu tim peneliti, jadi mereka itu hanya melakukan analisis mana yang berhutan, mana yang tidak berhutan, dan perubahannya. Oke. Nah, kekhawatiran kita adalah ketika hasil yang dikaji oleh tim peneliti ini kemudian dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan di tingkat EU. Oke. Itu yang paling kita khawatirkan. Nah, kalau ada hasil analisis yang tidak tepat, hasil analisis yang tidak tepat, misalkan areal yang di kita peremajaan kebun, kemudian teridentifikasi sebagai deforestasi, ya ini kan kita akan punya masalah nantinya. Nah, tapi kalau misalkan nanti data kita yang dipakai, kan kita bisa klarifikasi. Tapi kalau data yang dipakai adalah data mereka, kemudian langsung ditetapkan sebagai satu kebijakan Uni Eropa, nah ini bisa beresiko nanti pengusaha komoditas yang sudah diproduksi ini bisa menjadi yang semula bisa masuk dengan bebas, harus melalui proses sertifikasi dan verifikasi yang cukup panjang. Oke, artinya banyak yang terdampak juga. Ini terkait dengan ekspor impor atau terkait dengan perdagangan komoditas. Perdagangan komoditas. Ya, perdagangan komoditas ada 7. Ada ternak, ada kedelai, ada kakao, ada karet, ada kayu, coklat, kakao kan coklat. Kakao, iya. Ada kopi. Satunya lagi, maaf agak saya malah tidak hafal 7. Tapi ada 7 komoditas yang terdampak ya. Ada 7 komoditas yang terdampak. Yeah. Nah, untuk KLHK sendiri? Kalau yang langsung komoditasnya yang menjadi tanggung jawab KLHK itu hanya kayu. Oke. Nah, kalau yang 6 komoditas lain itu mungkin akan lebih banyak terkait dengan produk yang dibina oleh Kementerian Pertanian. Oke, itu berdampak luas juga ya hasil dari cukup luas ya. Terutama nanti akan berdampak juga nanti pada petani kecil atau pekebun kecil itu nanti. Oke. Ya, Sobat Plano, jadi apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Basarudin ini memang banyak yang harus dilakukan pendekatan terhadap dunia ya, kepada dunia, bahwa
kita ini tidak bisa bermain sendiri, Mas. Betul, tidak bisa bermain sendiri. Tidak bisa bermain sendiri, tidak bisa ujuk-ujuk. Ada aturan-aturan yang harus yang harus ditepati, yang harus dijalankan oleh Indonesia, karena kita hidup ini artinya apa gitu kan, kita ini berbangsa dan bernegara ini juga mengikuti aturan dunia kalau begitu, Mas, betul, ya. ya. Makanya apa yang dilakukan oleh Uni Eropa terkait dengan beberapa hal, dan salah satunya adalah terkait dengan peta apa nih, peta deforestasi atau peta hutan atau peta apa? Mungkin yang saya juga nggak hafal nama resminya, tapi mungkin gampangnya peta hutan global, Pak. Peta hutan Gampangnya global. itu mungkin. Jadi hasil penelitian seperti ini penting, artinya tadi dikatakan oleh Pak Mas Basarudin bahwa banyak hal yang terdampak, dan KLHK sendiri punya kepentingan untuk memberikan klarifikasi dalam hal ini. Nah, dari hasil klarifikasi tadi, Mas, hasilnya apa ketika kita sudah diskusi, sudah klarifikasi, kemudian kita pulang ke Indonesia? Adakah dokumen yang disepakati, atau ada notulen, atau ya kita udah oke semuanya gitu? Memang dalam proses kemarin kita belum sampai kepada perumusan semacam kesepakatan. Tapi yang jelas yang berkembang dalam diskusi tersebut muncul kesepahaman bahwa ketika peta hutan global itu dipaksakan untuk menjadi instrumen untuk menilai kondisi nasional atau kondisi yang lebih detail lagi, misalnya provinsi, kabupaten, atau sampai ke tapak, karena dia referensi adalah referensi global, pasti akan ada permasalahan-permasalahan yang akan dijumpai ketika dipaksakan untuk sampai ke tapak. Nah, sehingga memang yang paling ideal, yang sebetulnya paling ideal adalah menggunakan data nasional yang sudah tersedia, dilengkapi dengan nanti data-data lapangan. Karena data lapangan itu data yang paling valid. Jadi data nasional sebagai alat bantu atau instrumen untuk pendekatan awal, nanti kemudian lebih, misalkan masih dianggap belum cukup, kita lengkapi dengan data-data lama. Itu menurut persepsi saya itu yang paling ideal. Tapi pada prinsipnya hasil pertemuan kemarin Uni Eropa sepakat dengan apa yang, kalau kita kan punya Simontana, Mas, ya? Betul, kita punya Simontana, itu sebagai instrumen nasional kita yang kita. Nah, data Simontana dengan data yang mereka punya gitu kan, itu sinkron atau masih perlu ada penelitian lebih lanjut? Atau mereka sepakat dengan apa yang di penelitian kita melalui Simontana? Karena mereka modelnya kan adalah pemetaan global ya. Jadi mereka memang, kalau tim penelitinya sendiri, jadi nanti kan ada pendapatnya EU, kita tidak tahu pendapatnya EU, tapi ini pendapatnya tim peneliti itu, bahwa sistem mereka dikembangkan untuk global, jadi memang tidak bisa dipaksakan untuk identifikasi tingkat nasional atau lebih detail. Akan tetapi sebagai alert mungkin boleh, tapi sebagai identifikasi detail mereka mengatakan ini memang sebaiknya tidak ke sana. Tapi keputusannya mereka menyatakan bahwa keputusan bukan di tim peneliti, keputusan ada di lembaga lain yang boleh jadi sangat percaya dengan data mereka. Nah, jadi kita memang perlu, jadinya malah ini Pak, jadi ada PR tambahan gitu. Bukan, ternyata tidak cukup hanya klarifikasi dengan CRC, kita perlu klarifikasi juga dengan beberapa lembaga lain yang ada di Eropa. Artinya ada lembaga lain juga yang mengawasi terkait dengan peta global ini, Mas, ya? Jadi peta globalnya diproduksi oleh JRC. Tetapi nanti yang akan memanfaatkan informasi JRC ini kan ada lembaga lain yang dinamakan Competent Authority. Nah, Competent Authority ini kita belum tahu mereka pendapatnya seperti apa. Jadi mungkin ada baiknya kita juga entah nanti siapa yang menjalankan, mulai melakukan pendekatan-pendekatan untuk memberikan masukan kepada Competent Authority, sehingga nanti ketika kasusnya masuk ke Indonesia, pakailah data Indonesia. Harapan kita nanti gitu. Tapi pada prinsipnya Simontana itu juga diakui oleh mereka bahwa mereka sudah tahu, Pak. Sudah tahu. Ya. Artinya ya, hari ini kan banyak juga kita diserang oleh NGO, kemudian badan-badan lain dunia yang mengatakan bahwa deforestasi kita tinggi dan lain-lain. Akan tetapi kita bisa mengklarifikasi ke Eropa kemarin terkait dengan hal-hal seperti itu, Mas, ya? Ya, kalau yang kita klarifikasi itu peneliti, biasanya mereka akan apa adanya. Kalau mereka mengatakan memang ada masalah, mereka juga mengakui ada masalah. Karena mereka punya data Karena mereka punya data juga, dan mereka tahu. Yang sulit ini kan nggak punya data, cuman ngelihat doang, datanya tidak terus berkomentar. Ya. Kalau peneliti ini biasanya mereka jujur, Pak. Jadi ketika mereka datanya ada masalah, mereka juga mengakui ada masalah. Jadi
pada prinsipnya hasil pertemuan kemarin punya apa ya hasil yang bagus juga untuk menjelaskan kepada dunia, Mas, Betul, terkait Pak, dengan betul. ini ya, Iya. khususnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, Betul. Mas ya. Oke. Ya, Sobat Hijau, ini penjelasan yang terkait dengan pertemuan Direktorat Jenderal Planologi yang diwakili oleh Direktorat IPSDH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait diskusi dan klarifikasi di Uni Eropa kemarin terkait dengan peta global. Dan mudah-mudahan ya apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi penjelasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini bisa memberikan pencerahan dan penjelasan yang konkret terhadap dunia internasional, bahwa angka deforestasi kita itu ya kalau kita lihat datanya kan semakin tahun semakin menurun. Alhamdulillah. Mas, ya. Alhamdulillah, Mas ya. Dan ini mudah-mudahan menjadi bagian bisa menjelaskan kepada dunia. Sampai di sini dulu bincang plano kita hari ini, dan terima kasih Mas Basarudin. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberikan penjelasan kepada dunia, baik soal deforestasi, soal apapun gitu kan, untuk kepentingan masyarakat di Indonesia, untuk kepentingan dunia internasional juga bisa lebih real dan konkret, Mas ya. Ya, terima kasih, mohon dukungan untuk semua rakyat Indonesia. Oke, Sobat Plano, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lestari.